mungkin buat teman-teman juga ya, kita tuh harus tahu lah gitu, artinya tujuan keuangan kita tuh mau apa sih ke depannya gitu, kalau Oh. menurut aku ya gitu Hmm, ya. hmm. Ya mungkin itu yang nggak dipunyai. Makanya kenapa akhirnya lahir satu istilah YOLO itu karena mungkin orang-orang ini punya uang tapi ngerasa ya karena hidup cuma sekali, terus dia nggak punya tujuan nih, bro, gitu kan. Oh. Jadi ya, menurutku yang paling penting itu ya. Jadi apalagi teman-teman yang eh, punya apa sudah punya pasangan nih, sudah menikah gitu, Ah, atau malah ah, baru mau nih gitu. Mungkin ah. ada baiknya sama-sama diobrolin gitu, sama-sama diobrolin ke depannya kalau baru yang mau nikah gitu ya. Tentuin dulu deh tujuan keuangannya tuh mau mau gimana sih gitu. Maksudnya teman-teman mau punya goals secara keuangan itu kapan apa saja dan kapan saja gitu Oh. ya. Misalnya Hmm. Halo, Assalamualaikum, Karyo. Selamat malam. halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sebentar ya, ini diatur dulu nih kameranya. Silakan, silakan, Kak. Ya, senang banget nih akhirnya kita bisa live bareng lagi. Setelah dulu ya aku yang live sama Karyo di akun pribadi ya. Nah, Yes, dan mungkin kali terima ini kasih bro, teman-teman, bro Feb, mungkin teman-teman ada buat yang tanya undangannya. mau bahas apa ya. Nah, bahasnya kali ini ya seputar pengelolaan keuangan untuk keluarga ya. Mungkin di sini ada yang teman-teman yang atau Viners yang baru saja menikah atau mungkin yang mau mempersiapkan untuk berumah tangga atau mungkin yang kayak saya belum ada jodohnya. Tapi semangat buat belajar untuk mempersiapkan pengelolaan keuangannya, keuangan dalam keluarganya kelak. Nah, Saya padahal masih boleh jomblo nih. loh, Feb. Masa iya, Mas? Enggak, Kayak bercanda. Nanti istri saya dimarahin nonton tuh. gitu. Oh iya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu aja nih, Kak. Nah, sekarang kesibukannya Oke, apa juga. siap, siap, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, malam. wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam teman-teman. Apa manggilnya ini ya? Minvin ya? Teman-teman Vingram ya? Winners. Oh, teman-teman Viners ya, teman-teman Viners. Ya. Sorry. Halo, selamat malam teman-teman Viners. Perkenalkan, nama saya Riono Pritama. Saya seorang perencana keuangan. Ya, saat ini aktif sebagai perencana keuangan di satu corporate keuangan di Indonesia lah, gitu. Hmm, hmm. Di bawah bendera corporate keuangan gitu ya. Tapi selain itu juga bersama beberapa teman kita kita ngumpul, kita bikin apa namanya duitfund.id ya, seperti Fingram inilah contohnya. Kita adalah sekumpulan perencana keuangan dari Hmm. berbagai bidang gitu ya. Ya, terus kita punya satu visi dan satu misi, kita kita sepakat kita sama-sama mau ngedukasi nih gitu. Kita Oh, punya punya satu mimpi, kita mau mengedukasi masyarakat Indonesia nih, karena apa ya, kita ngelihat ada satu kebutuhan lah bahwa sehingga kita merasa terpanggil gitu. oh. Kurang Sejak lebih sih kapan itu, Mas, berarti? aktivitasnya. Hmm, berarti. Kalau kalau sejak kapannya duitfund.id sendiri, kalau kalau saya ya, Hmm. ya kalau Sama saya waktu di sendiri. Duit Fund. Hmm. Oh, kalau duit fund sendiri sih sebenarnya belum lama, Bro Feb, Hmm. gitu ya. Kita baru sepakat kita membentuk duit fund itu tahun 2019 pertengahan, itu Oh. bulan Juni gitu ya. Tepatnya Hmm. bulan Juni kita ngumpul sama-sama gitu ya. Terus kita sepakat, oh kita mau jadi edukator, terus mungkin Ah, kalau sekarang ya apa istilahnya konten kreator ya. Medianya memang ah. saat ini belum secanggih Fingram nih, pengennya kayak Fingram juga nih. Kalau Fingram kan udah punya website ya kan Wah. gitu. Tapi ya doain aja ke depannya kita bisa Hmm. bisa bisa secanggih teman-teman Fingram lah gitu. Kita Wah. pengen punya, kita akan ada website juga. Mungkin nanti kita akan ada edukasi edukasi apa kelas-kelas edukasi gitu ya, Wih, seperti itu sih. Gitu. Jadi kurang lebih keren-keren.
Hmm. baru 1 tahun lah ya, Ah, baru 1 tahun inilah gitu. Aktifnya di oh, Duit Fund itu sebagai hmm. sebagai edukator kita baru kurang lebih 1 tahun. Oh, mantap. Keren banget, Kak. Tapi kalau misal pengalaman Kak Rio pribadi di industri keuangan, Hmm. udah berapa lama nih? Kalau boleh tahu. Nah, kalau di keuangan sendiri, kebetulan aku tuh dari 2011 akhir, 2012 lah ya. Kita hitungnya Hmm. dari 2012 gitu ya, sampai dengan ya sekarang kurang lebih jadi 8 tahunan lah ya. Itu dari 2012. Udah lama banget lah ya berarti, Mas. Udah Belum lah, 8 tahun. belum. Masih banyak yang perlu dipelajarin gitu ya, masih apa ya, masih berjuang juga nih, lagi pengen nyelesain apa ya, ngambil license-nya lah ya, supaya full license gitu lah ya. Apa nih, Kak? Soalnya Mau kalau ngambil biar afdol. license apa nih? Padahal kan udah Ya punya terserah. RFP juga ya, Registered Financial Planner. Ya baru-baru RFP, Hmm. baru baru AWP gitu ya. Hmm. Terus kedepannya sih ini lagi ngumpulin dulu buat CFP-nya gitu ya, Wih. doain aja. Tapi Hmm. kan Amin, amin. terkendala terkendala pandemi ya gitu. Jadi Ah. niatnya sih tadinya mau tahun ini beresin CFP-nya, tapi ternyata Hmm. ya eh, takdir berkata lain ya gitu. Jadi doain Oh, aja CFP-nya sih bisa dikelarin tahun depan gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan itu targetnya ke depannya gitu. oh, Sama amin, amin. ya ngambil license lain lah gitu loh, supaya apa ya, karena ngerasa masih banyak yang perlu Hmm. dipelajarin gitu. Wah, Karena kan kalau mantap. niatnya mau bagi-bagi, mau Hmm. mengedukasi ya kitanya juga harus dengan peluru yang banyak lah ya gitu, kalau menurut saya ya. Wih, mantap. Panutan banget ini Bang Gitu Karyo. kurang lebih. Nah, terus nih, berasal Mm-mm. dari tadi tuh, kan udah 8 tahun nih Ya. pengalaman di industri keuangan. Mm. Itu Ya. pengalamannya gimana nih? Suka dukanya nih Kak, kalau boleh tahu. Susahnya ngedukasi teman atau mungkin keluarga itu gimana? Hmm, ya, menarik banget sih sebenarnya ya. Karena gini, sebenarnya menariknya adalah gini. Pertama dulu aku sebelum terjun nih bro ya, sebelum Hmm. terjun di dunia keuangan, itu kan basicnya adalah bangsawan ya, bangsa karyawan sebenarnya. Bangsa karya di sebuah corporate gitu ya, di sebuah corporate swasta gitu ya. Dan kebetulan yang menariknya adalah apa, bidangnya itu bertolak belakang, maksudnya agak nggak nyambung lah dengan keuangan gitu, karena lebih ke technical Oh. zaman dulu, ke engineering Eh, sebenarnya gitu ya, eh, lebih ke engineering gitu ya. Terus tapi apa, karena satu dan lain hal akhirnya nyemplung lah gitu di keuangan gitu ya. hmm. Tapi justru begitu nyemplung di keuangan, banyak terbuka nih gitu, maksudnya banyak terbuka gini. Karena ternyata dulu ketika masih aktif sebagai bangsawan di sebuah corporate gitu ya, banyak hal-hal yang miss gitu, maksudnya hal-hal yang miss terus ternyata begitu tahu dan dipelajarin, wah tuh gile deh ya, bikin banyak salah banget, pantesan duit perasaan gajian tahu-tahu kok tinggal segini gitu ya. Kalau kalau zaman dulu kan teriak-teriaknya apa, suka ada lelucon-leluconnya, gaji 10 koma ya, tanggal 10 udah koma Koma. gitu ya. Iya, Udah iya, iya. megap-megap gitu ya. Jadi begitu masuk dunia keuangan gitu ya bro ya, eh ya kasarnya jadi wah banyak, wah aduh, jadi nyesel lah gitu, karena banyak dosa-dosa, kalau bila istilahnya ya, banyak dosa-dosa yang saya lakukan lah dulu gitu terhadap keuangan pribadi gitu, bukan Hmm. dosa-dosa secara agama ya gitu. Iya, iya, iya. Dosa-dosa yang saya lakukan terhadap keuangan sendiri gitu ya, yang ya sebenarnya kalau mau disesalin bisa jadi nyesel gitu kan, karena begitu sekarang udah tahu, udah belajar, aduh tahu gitu ya, coba gue investasi dari dulu, dari zaman pas Oh. mulai kerja gitu loh. Terus tahu gitu gue punya asuransi dari dulu gitu kan, dari yang kayak gitu-gitulah gitu. Jadi yang Hmm. apa, suka dukanya, terus kemudian nah begitu menjalankan gitu ya, eh ya tantangannya banyak lah bro gitu. Tantangannya banyak gitu, artinya maksudnya gini, karena eh, kita sama-sama di dunia keuangan ya, kita provide juga dengan teman-teman trainers gitu ya, bahwa
ternyata masyarakat Indonesia itu, makanya kenapa kita teman-teman Duit Fund itu kita terpanggil buat mengedukasi, karena kita merasa bahwa masih banyak nih teman-teman kita di luar sana yang butuh apa namanya ya, masukan gitu ya, butuh dibukakan supaya melek keuangan gitu, karena ternyata masih banyak banget gitu yang bikin, yang kurang lebih di luar sana yang bikin kayak aku dulu waktu masih jadi karyawan gitu loh. Oh. Gitu. Jadi makanya ya begitu perjalanan waktu 8 tahun gitu ya. Mudah nggak? Ya nggak mudah pastinya gitu ya, nggak mudah gitu. Tapi kan mudah-mudahan sekarang dengan era digital ini, mudah-mudahan niat kita para edukator ya makin lebih mudah ya gitu. Kita jadi apa namanya, kita bisa melalui era apa, kita bisa melalui media sosial gitu ya. Terus udah ada internet gitu. Jadi kita bisa lebih mudah menjangkau teman-teman ya yang belum paham lah tentang keuangan. Kurang lebih sih gitu sih ya. Gitu. Gitu. Jadi Nah, ya kalau boleh banyak sih, banyak dukanya ya. banyak, sukanya banyak gitu ya. Di sukanya juga banyak. Sukanya kalau kalau ditanya sukanya apa ya, ya senang lah, senang kalau bisa merasa membantu, bisa membantu teman-teman yang tadinya belum tahu jadi tahu, terus kemudian bisa sampai sadar dan akhirnya dia bisa apa namanya memperbaiki keuangannya, perencanaan keuangannya jadi lebih baik gitu ya, sehingga dia masa depannya jadi saat ini jadi lebih bagus lah, lebih tertata. Itu ada kepuasan lah itu pastinya Hmm. Wah, gitu. mantep banget nih. Kalau misal boleh tahu nih Kak, diceritain boleh nggak sih dosa-dosa keuangan Apa? tadi ya? Sama ya mungkin kesalahan pengelolaan waktu ya dulu sebelum melek Boleh. keuangan tadi. Iya, boleh banget, boleh banget, boleh banget. Dan ini aku rasa juga ya banyak dialami sama teman-teman seniors di luar sana, mungkin yang belum Hmm, tahu atau belum menjalankan, sama teman-teman di Ditpan juga mungkin ya yang belum hmm, menjalankan ya gitu. Jadi yang pertama sih ya, aku ngerasa dulu dosa pertama adalah dulu ketika pertama kali bekerja gitu ya. Yang aku rasain dulu pertama kali adalah silau akan pegang uang gitu. Maksudnya silau akan pegang uang tuh artinya gini, mungkin kan dulu terima uang jajan ya gitu ya. hmm, Gitu. Terus mungkin lebih terbatas. Kemudian eh, tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu yang paling mendasar banget tuh. hmm. Gitu. Jadi dosa pertamanya terbesar tidak bisa membedakan antara ini sebenarnya gue butuh nggak sih gitu, Eh, atau gue cuma sekedar pengen gitu. Nah, kalau dulu waktu masih bergantung sama orang tua mungkin kan terbatas uangnya ya gitu. hmm, hmm, Begitu apa namanya kerja gitu ya, ngerasa pegang uang sendiri dong gitu kan. Wah, hmm. jadi kayaknya begitu tahu uang sendiri, ya udah tuh. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang istilahnya YOLO ya. Atau YOLO, apa? YOLO ya, Eh, you only live once ya, you only live one gitu. Jadi mungkin itu istilah itu, maksudnya eh, apa istilahnya mungkin baru-baru ini gitu, tapi sebenarnya gayanya sebenarnya mungkin udah dari orang zaman dulu gitu, termasuk saya tuh, eh, gitu, termasuk aku. Jadi itu dosa yang paling besar. Kemudian adalah, nah lanjut adalah begitu apa namanya, tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan jadi kebanyakan keinginan nih akhirnya, lebih besar keinginan, akhirnya uangnya ya udah war 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 aja gitu kalau istilahnya. hmm, Gitu, jadi banyakan jajannya, banyakan belanjanya gitu ya, tanpa tanpa mencoba memisahkan dulu gitu ya. Mencoba mengaturnya, belum kenal tuh yang namanya perencanaan keuangan gitu, jadi akhirnya itu tadi uangnya habis gitu aja. Dan yang lebih parahnya lagi, karena belum paham tentang perencanaan keuangan, dulu pernah melakukan satu dosa, itu apa, berhutang cukup banyak di kartu kredit. ih, Wah, itu sampai berapa lumayan itu banget ya. rasionya tuh? Kalau misal boleh tahu. Pokoknya lebih lah. Intinya dulu aku pernah mengalami fase di mana hutang itu lebih dari 35% penghasilan lah. Wih, Gitu. hutang konsumtif ya padahal ini ya. Konsumtif, konsumtif, Hmm, konsumtif gitu. hmm, Jadi utangnya tuh nggak jelas gitu. Kecuali kalau utangnya jadi aset sih masih mending gitu ya. Gitu. Jadi hmm. dulu dulu yang bisa dibilang aset tapi nggak bisa dibilang aset juga ya. Dulu yang pernah kebeli adalah apa, motor sebenarnya gitu. Tapi Oh,
itu pun nggak bisa dibilang aset ya gitu kan sebenarnya karena motornya pun udah kejual sekarang Tapi mungkin juga bisa gitu. buat Jadi bantu kerja sih, juga kan, paling enggak. iya, padahal padahal dulu bro, aku tuh sebenarnya mungkin terbilang eh, lumayan, maksudnya lumayan tuh tidak terlalu dimintain bantuin orang tua gitu kan. Mungkin kalau kalau Oh, banyak banyak teman-teman kan mungkin ya mungkin apa ada yang akhirnya istilah hmm, apa ya sandwich generation harus menanggung orang tuanya mungkin ya hmm, seperti itu. Nah, hmm. kebetulan kalau aku dulu waktu awal bekerja cukup beruntungnya artinya maksudnya orang tuaku tuh masih tetap punya penghasilan gitu. Jadi Oh, apa sebenarnya harusnya kalau udah tahu tentang perencanaan keuangan bisa wah makanya kalau dipikirin sekarang kan kalau dulu nyesel-nyesel ya gitu tapi kayaknya hmm. tahu gitu gue investasi dari dulu. Tuh, jadi teman-teman kalau bisa belajar tuh mulai dari sekarang lah ya. Jangan sampai Benar, nunggu-nunggu nanti. Nah, terus nih betul berarti betul. waktu udah nikah itu waktu udah mulai keuangan atau belum Mas dulu itu? Nah, justru nikah itu sebelum kenal dunia keuangan, kenal ilmu Oh, perencanaan keuangan, Pep. oh Gitu. gitu. Jadi bisa dibilang masih agak berlanjut nih gitu gaya. Cuman mungkin Hmm, agak lebih mending karena ada dua income ya. oh iya Ada iya dua iya. income nih sama istri Hmm, kan gitu. Terus hmm. kita kita masih sama-sama belum paham tentang perencanaan keuangan ya setelah menikah ya akhirnya apa ya kita menikmati lah mungkin karena dulu juga tidak langsung dikaruniai anak gitu ya jadi Hmm, kayak pacaran terus tuh gitu jadi maksudnya hmm. gitu jadi setiap minggu pasti kita jalan-jalan gitu pasti jalan-jalan dan itu Oh, jalan-jalan ke mall ya pokoknya pasti keluar uang aja gitu oh, pasti keluar uang. Terus kemudian kan ya namanya mungkin sebagai pasangan baru menunda rumah tangga gitu ya. Pengen punya ini itu gitu ya di tempat tinggalnya gitu. Beli apa misalnya TV flat terbaru gitu. Terus hmm, hmm. kemudian beli ya ada aja lah yang dibeli pokoknya gitu. Nah, Jadi apa namanya ya sampai ketemu tadi tuh sampai ketemu mempelajari keuangan ya sekitar di awal 2012 itulah mulai mulai oh, kenal gitu, mulai diperkenalkan hmm, gitu. hmm. Gitu. Berarti Jadi ini berarti kalau misal mm-mm. gimana nih kali jadinya? Ya jadi bisa dibilang dosanya masih berlanjut sampai setelah nikah. Oh gitu. Gitu. Nah, Betul. nah, setelah tahu ini nih, tahu ilmu Mm-mm. perencanaan keuangan. Nah, kalau misal bisa balik ke masa sebelum nikah nih, apa aja nih yang perlu Mm. dipersiapin sama pasangan nih ya? Kalau misal mau membangun Mm. keluarga itu, Mas, kalau boleh tahu. Yes, yang jelas sih ya kalau menurutku ya gitu mungkin buat teman-teman juga ya kita tuh harus tahu lah gitu artinya tujuan keuangan kita tuh mau apa sih ke depannya gitu kalau Oh, menurut aku ya gitu hmm, ya. hmm. Ya mungkin itu yang nggak dipunyai. Makanya kenapa akhirnya lahir satu istilah YOLO itu karena mungkin orang-orang ini punya uang tapi ngerasa ya karena hidup cuma sekali terus dia nggak punya tujuan nih bro gitu kan. Oh, Jadi ya menurutku yang paling penting itu ya. Jadi apalagi teman-teman yang eh, punya apa sudah punya pasangan nih sudah menikah gitu ah, atau malah ah, baru mau nih gitu mungkin ah. ada baiknya sama-sama diobrolin gitu, sama-sama diobrolin ke depannya kalau baru yang mau nikah gitu ya. Tentuin dulu deh tujuan keuangannya tuh mau mau gimana sih gitu. Maksudnya teman-teman mau punya goals secara keuangan itu kapan apa saja dan kapan saja gitu Oh, ya. Misalnya hmm, gitu. Ya misalnya apa ya teman-teman nanti mungkin begitu contohnya ya begitu kita menikah atau punya pasangan sehidup semati ya pasti kan teman-teman kedepannya pengen punya apa namanya ya punya aset-aset gitu ya hmm. misalnya pengen punya rumah sendiri gitu ya atau mungkin nanti punya rencana kan pasti insya Allah nanti akan dikaruniai keturunan ya rata-rata kan mungkin kalau orang orang Indonesia pasti rencananya pasti memiliki keturunan gitu ya beda kalau orang di luar negeri mungkin pandangannya sudah lebih lebih apa ya
lebih beragam ketimbang masyarakat Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu kan rata-rata pasti menganut paham bahwa berkeluarga itu ya mempunyai keturunan gitu ya. Nah itu udah pasti kan ada rencana lagi yang harus kita apa namanya, yang harus kita rencanakan gitu. Terus mau mau kapan, mau seperti apa. Nah, itu yang paling penting gitu ya, gitu. Jadi kalau aku sih ngerasa dulu at least harusnya tahu dulu lah gitu, tahu merencanakan ke depan tuh mau bagaimana. Terus kalau menurutku dari situ mulai melakukan apa yang apa ya namanya pencatatan keuangan kalau aku sih ya. Karena zaman Oh. dulu nggak nyatet bro. Hmm. Karena zaman dulu nggak nyatet sama sama ya mungkin dulu sih kalau aku kebetulan kan sama istri kita punya prinsip gini ya, ya udah aku kasih semua penghasilan ke pasanganku, ke istri gitu ya. Hmm. Hmm. Eh, jadinya aku percayain aja dia yang atur gitu. Oh. Tapi mungkin gitu ya. eh, Istri pun sebenarnya bukan tipe orang yang detail nyatet banget gitu pencatatan keuangan. Jadi akhirnya ya mungkin itu kesalahan-kesalahan yang dulu awal kita lakukan gitu. Jadi setelah tahu sebenarnya menurutku harusnya kalau bisa ditarik ke belakang yang harusnya aku lakukan adalah ya bikin bikin pencatatan keuangan lah gitu. Jadi bikin budgeting gitu ya. Hmm. Mencatat dan bikin budget gitu. Sebenarnya kan itu yang bisa bikin kita jadi lebih teratur kan sebenarnya gitu. Hmm. Karena dulu dulu ngerasanya apa ya, yaitu dua income, eh, pengen kita pengen liburan yuk, ya udah gitu. Ada uang ya udah berangkat gitu. Atau pengen beli apa ya udah gitu. Tapi nanti kadang-kadang tapi nanti kadang-kadang kok uang tinggal segini ya gitu kan gitu. Iya, iya, iya. Ya, Oh, hidup gitu. pencatatan keuangan, Mas Ian apa kabar Mas Ian gitu ya. Heeh. Dan Gitu. ini Jadi dari Bro Alpa juga tanya nih. Jadi apa hmm, perbedaannya paling mendasar nih, Mas, dari perencanaan keuangan waktu single apa sama setelah perbedaan menikah? paling mendasar perencanaan keuangan waktu single dan waktu setelah menikah ya? Perbedaan mendasarnya adalah sebenarnya yang udah jelas adalah kalau menurutku adalah antara dua kepala dan satu kepala ya, gitu ya. Oh. Itu paling paling mendasarnya sih sebenarnya itu gitu ya mendasar. Karena ini kan ada dua kepala. Kemudian kita bicaranya kan keluarga gitu ya. Hmm. Kita bicaranya keluarga. Nanti rencana kedepannya dari dua kepala mungkin akan jadi tiga atau empat atau lima malah gitu. Nah Hmm. ya ya dong gitu kan karena Hmm. nanti berencana punya keturunan ya kan. Hmm. Jadi itu udah jelas. Kalau kalau single kan pilihannya adalah pikirin diri sendiri atau orang tua doang gitu ya. Kalau Iya. kalau terbilang beruntung orang tuanya nggak masih punya punya income bagus atau tidak mengganggu gugat apa keuangan kita sebenarnya harusnya ya kalau teman-teman yang bisa segera sadar ini adalah momen terbaik gitu. Mungkin kayak Bro Feb nih gitu belum ketemu jodohnya. Saatnya menimbun harta gitu. Ya Aduh. dong gitu kan. Saatnya Iya, iya, iya. menimbun aset gitu ya, menimbun Eh, dari penghasilan yang ada kalau kalau hmm. bisa segera dilipat gandakan dari sekarang, kenapa tidak kan Eh, bro gitu kan, ya kan? Bro bener, Feb bener, sendiri kan bener. belum kepala tiga ya gitu. Masih Iya, baru jadi artinya umur 22 sih, jadi sama lah. iya, tuh apalagi gitu ya. Dua-dua dulu aku masih kayaknya masih hobi nongkrong-nongkrong kayaknya. Aku juga Makanya hobi Bro Feb, nongkrong-nongkrong. Kalau misal nggak corona gini sih, Mas. iya benar Oh, benar benar. nah, Gitu. Jadi tadi kan paling mendasar kalau dasar pertanyaan ya. Bro Alfa sih itu sih. Kalau menurutku ya gitu. Karena ya kalau keluarga udah pasti banyak yang dipikirkan ya gitu. Sampai ke depan-depannya gitu. Hmm. Nah, lanjut nih ngomongin soal dua kepala nih. Nah, kan berarti kan harus Hmm, ada fase menyatukan visi, ngomongin soal tujuan keuangan itu pasti juga harus kompak lah ya. Kan kayak kapal nggak mungkin lah ya. betul. Nakodanya ada dua, yang satu pengen belok kiri, yang satu belok kanan kan nggak mungkin. Nah, kira-kira ini kalau menurut Kak Rio tuh tujuan-tujuan keuangan apa yang harus diprioritaskan nih kalau misal sudah berkeluarga nih, Kak? Oke. Heeh. Sebenarnya simpelnya kan ketika berkeluarga, ketika memutuskan menikah gitu ya dengan pasangan, udah pasti harus ada prinsip keuangan bersama sebenarnya kalau menurutku Hmm. gitu ya. Eh,
apa namanya, walaupun ada istilah gitu ya, mohon maaf ya teman-teman yang perempuan gitu ya, kadang-kadang kan punya punya pendapat gini, uangku uangmu uangku gitu ya, uangku uangku gitu kan, biasanya perempuan gitu ya. Uang suami, uang istri, uangnya Iya, istri. uang istri, uang istri ya uang uang saya sendiri gitu kata istri ya. Iya, Kalau iya. menurutku agak kurang, sebenarnya sih kurang setuju ya. Maksudnya gini, bisa itu bisa benar atau tidak ya. Maksudnya bisa benar atau tidak tuh gini. Kalau yang memang pasangannya benar-benar bergantung dari dua income yang disatukan, artinya berarti harus ada kompromi di antara keduanya. Berarti artinya maksudnya benar-benar harus duduk bareng, kemudian lakukan budgeting bersama gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata salah satunya memang di memang diberi kelebihan, artinya misalnya si laki-laki gitu ya, punya penghasilan yang memang jauh lebih dari cukup gitu, atau dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang lebih dari cukup gitu ya, artinya uang istri tidak menjadi satu apa namanya ya, bagian dalam menjalani kehidupan, mungkin itu bisa dipakai gitu ya bro gitu. Jadi artinya kalau menurutku artinya nih harus dilihat dulu nih, case by case nih gitu. Jadi tadi kalau misalnya yang paling penting adalah yaitu tadi, harus sama-sama terus terbuka nih ke pasangan, keuangannya seperti apa gitu ya, terutama sih biasanya sih yang laki-laki ya, yang Hmm. laki-laki ini harus terbuka nih sama pasangannya bahwa apa keuangan saat ini seperti apa. Jadi buat teman-teman yang berencana menikah sih memang ada baiknya ngobrol bareng dulu nih gitu. Jangan malu gitu ya. Artinya kalau punya income berapa, pasangan punya income berapa, ya itu harus dibicarakan sama-sama. Terus ya itu tadi duduk bareng, bikin budget sesuai dengan oh kita mau ngapain nih, goalsnya kira-kira mungkin misalnya menikah menikah budgetnya berapa, kemudian setelah menikah mau apa gitu. Hmm. Apakah berencana punya rumah gitu ya, ataukah berencana memiliki kendaraan pribadi gitu ya. Nah itu semua harus sama-sama diomongin gitu lah. Terus kemudian yang paling penting lagi juga, teman-teman dari budgeting itu ya teman-teman harus lihat nih, teman-teman harus bangunlah fondasi keuangan keluarga gitu. Artinya terutama buat yang kepala keluarga ya, artinya harus pikirkan yang namanya siapin, kalau menurutku ketika sudah berkeluarga apalagi harus pikirin ada kepala lain ya, Hmm. siapin hal-hal yang bisa menjaga keuangan keluarga ini dari kerugian lah gitu. Artinya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Ya Hmm. contohnya ya berarti bangun fondasi dari keuangan keluarga kita tersebut. Ya kita siapin Oh. dana daruratnya gitu. Hmm. Kita siapin dana daruratnya gitu. Terus kemudian teman-teman harus pertimbangkan juga apa memiliki asuransi gitu ya. Mungkin teman-teman Oh. di luar sana mungkin sudah tercover Hmm. sama asuransi dari pekerjaannya ya, tapi teman-teman harus sebagai kepala keluarga biasanya ya kita juga harus siapin nih gitu buat keluarga kita gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita ini nih gitu, kita sama-sama obrolin sama pasangan kita bro gitu. Jadi Hmm. apa ya, harus duduk bareng sih sebenarnya gitu. Oh, benar sih, benar sih. Apalagi kan kalau keluarga ini di sistem hukum kita nih ya, kalau misal yang Mm-mm. normal ya, bukan yang perjanjian pranikah kan dilihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh lah ya. Nah, jadinya ya emang harus kompak berarti antara suami dan istri ya Mas ya. Ya kayak, Betul, betul, betul gitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kan ada banyak kita temukan juga ya di luar sana keluarga-keluarga pasangan yang mungkin masih belum terbuka nih, eh, hmm, apa keuangannya sama sama pasangannya. Nah, itu sebaiknya sih teman-teman ya, apalagi yang baru mau menikah, jangan deh gitu ya. Gitu. Mendingan terbuka aja gitu ya. hmm, mending jujur ya Sama-sama kayak. rencanain ya. Hmm. Mm-mm. Apalagi kalau misal Soalnya kadang-kadang ditutupi kan berarti kan siapa tahu nanti malah
timbul kecurigaan atau apa gitu ya Kak ya. Betul, 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 betul. Yang perempuan, tapi teman-teman yang perempuan juga ya, ya itu tadi sebaiknya jangan jangan terlalu merasa bahwa apa, lu kan kepala keluarga, ya tugas lo lah penuhin ini. Ya kalau ya itu tadi, kalau pasangan kita atau laki-lakinya sudah bisa punya penghasilan yang lebih dari cukup banget gitu ya, nah itu silakan gitu seperti itu. Tapi kalau dua-duanya masih saling melengkapi, maksudnya income pasangan juga masih sangat dibutuhkan untuk keuangan keluarga, ya itu harus mau nggak mau harus bekerja sama sih. Hmm, harus saling pengertian lah ya berarti ya Kak ya. Betul, No. betul, betul. Terus ngomongin goals, ngomongin piramida keuangan. Nah, yang Hmm. dipenuhi pertama katanya Kak Aryo tadi dana darurat. Kalau misal menikah berapa sih dana darurat yang dibutuhin? Nah, sama nggak sama waktu jomblo, waktu masih single dulu? Kira-kira Pasti beda gimana? ya. Ya jadi teman-teman ya salah satunya ya tadi yang seperti Bro Feb bilang ya, ketika kita berkeluarga yang mungkin bisa kita rencanakan ya teman-teman bisa lihat lah ada di akun apa IG Fingram, teman-teman bisa belajar tuh di konten-kontennya ya gitu. Metode-metodenya bisa di akun kita juga di Instagram duitfund.id gitu ya. Kita Hmm. udah banyak kasih metode-metode yang bisa bantu teman-teman buat ngerencanain perencanaan keuangan keluarga gitu ya. Ya salah satunya kita pakai apa namanya piramida keuangan tadi ya bro ya gitu ya. Nah Hmm. udah pasti kalau di piramida ini kan piramida keuangan ini pondasi awalnya yaitu tadi keamanan keuangan kita ya gitu ya tadi Hmm. yang aku bilang ya. Nah keamanan pertama itu kita siapin dana darurat. Seperti kata pertanyaannya Bro Feb tadi gitu ya. Udah pasti nih kalau masih satu kepala sama sudah berkeluarga itu dana darurat yang dibutuhkan pasti beda lah gitu. Hmm. Kalau kita masih single mungkin kita cukup siapin paling kurang lebih 3 kali atau sampai 6 kali dari pengeluaran kita per bulan gitu ya. Hmm. Itu udah itu udah cukup mungkin gitu. Hmm. Tapi kalau sudah berkeluarga itu punya pasangan gitu ya, belum punya anak pun rada beda nih. Kalau sudah punya anak, teman-teman ya maksimal bisa siapin sampai 12 kali pengeluaran gitu ya. Gitu. Apalagi mungkin kalau belajar dari kasus pandemi seperti saat ini gitu rasanya sih bagus-bagus kalau bisa siapin lagi lebih dari 12, waduh. Itu lebih bagus lagi ya karena kita nggak tahu nih. Kita dengan kasus pandemi ini semua jadi serba tidak pasti kan gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi kalau single sih 3 sampai 6 aja cukup, Bro, gitu. Jadi Hmm. kalau sudah berpasangan atau malah berkeluarga itu kira-kira 6 sampai 12 kali pengeluaran lah Hmm. secara ininya idealnya. Oh Gitu kurang gitu. lebih. Terus next step ke asuransi nih. Kak, nah, kalau misal asuransi Hmm. gimana nih? BPJS atau yang dari Pak Kantor udah cukup atau tetap butuh cari yang asuransi kesehatan swasta nih Kak? Nah, ini menarik banget sih sebenarnya ya teman-teman. Artinya, nah dari budgeting tadi sih teman-teman nanti kan akan ketemu nih. Teman-teman bisa punya budget-budget apa saja. Udah pasti kan teman-teman nanti akan membudgetkan buat living cost ya gitu. Artinya Hmm. itu mungkin kalau dari teman-teman bisa lihat teori-teori yang ada gitu ya, dari ilmu-ilmu yang sudah kita kasih ke teman-teman gitu ya, biasanya itu memakan sampai kurang lebih 50% gitu ya untuk biaya hidup. Nah, dari Hidup. situ nanti kan teman-teman bisa bisa alokasikan untuk yang lain-lain, untuk dana darurat, kemudian ya kalau bicara untuk keamanan selain dana darurat, teman-teman harus pertimbangkan asuransi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga asuransi itu sebagai safety net. Kalau kalau aku bilangnya safety net ya, seperti jaring pengaman Hmm. buat keluarga setelah dana darurat nih. Kalau dana darurat itu kan sifatnya benar-benar yang darurat nih untuk Hmm. menggantikan kalau sampai penghasilan kita terganggu karena sesuatu hal gitu ya. Contohnya Hmm. kayak pandemi ini, mungkin banyak di luar sana banyak teman-teman yang terganggu penghasilannya karena kehilangan pekerjaan. Nah, Hmm. dana darurat itu fungsinya untuk menggantikan income yang karena kehilangan pekerjaan itu sebenarnya. Nah, Oh. tapi kan selain kehilangan pekerjaan, ada satu hal lagi yang mungkin kita tidak bisa kontrol nih. Kalau Hmm. pandemi aja kita tidak bisa kontrol kan gitu. Nah,
ada di luar selain pandemi, selain kehilangan pekerjaan, ada hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu apa? Satu kepastian hidup kalau menurutku ya. Satu kepastian hidup itu apa? Karena manusia itu pasti diciptakan pasti akan mengalami masa sakit namanya bro, atau tutup usia gitu. Nggak ada yang hidup selamanya. Aku belum pernah kenal sih ada manusia yang hidup dari tahun berapa gitu, lebih dari 100 tahun gitu ya. Itu rasanya tidak ada. Nah, artinya sebagai keamanan keuangan teman-teman setelah dana darurat, ya udah pasti asuransi gitu ya. Kalau tadi Bro Feb bilang, tapi kan ada BPJS, betul teman-teman. Tapi kalau menurutku BPJS itu sebenarnya merupakan jaminan sosial yang disediakan negara kan gitu ya. Sebenarnya bagus gitu ya, tapi untuk orang-orang tertentu mungkin tidak bisa memenuhi ekspektasinya dia gitu ya. Jadi artinya teman-teman harus balikin lagi sama kemampuan dan kenyamanan teman-teman gitu ya. Maksudnya kemampuan tuh artinya gini, kalau teman-teman punya keuangan yang bisa dibilang punya budget yang cukup gitu ya, aku menyarankan banget teman-teman beli asuransi pribadi gitu ya, terutama yang kepala keluarga nih gitu ya. Kepala keluarga itu macam-macam gitu, artinya mungkin kalau dia memang bekerja di satu perusahaan, mungkin dia sudah tercover sama perusahaannya, tapi teman-teman harus pertimbangkan nih bahwa kita tercover sama perusahaan itu tidak selamanya kan bro gitu. Artinya harus pertimbangkan ada masa di mana kita tidak bekerja lagi. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian ada masa di mana mungkin kalau sampai amit-amit nih gitu ya, ternyata di tengah jalan kita menderita satu penyakit yang bikin kita tidak produktif lagi gitu ya. Nah, mau nggak mau misalnya kita harus pensiun dini gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang akan cover lagi gitu? Siapa yang akan menanggung resiko artinya kita berobatnya segala macam. Alhasil apa? Banyak kejadian akhirnya orang-orang yang harus kehilangan tabungannya atau aset-asetnya yang udah dikumpulin gitu ya. Nah, jadi artinya asuransi itu sebenarnya penting dipertimbangkan banget buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang punya budgetnya gitu. Jadi biasanya kalau untuk kepala keluarga ya pertimbangkan untuk punya yang namanya proteksi income buat keluarganya gitu. Artinya siapin buat asuransi jiwa, bro. Gitu. Jadi kalau sampai dia sebagai ATM utama keluarga dia tidak ada, paling tidak istri dan anaknya nantinya gitu ya tidak kesulitan secara ekonomi. Walaupun mungkin istrinya bekerja ya gitu. Kemudian mungkin teman-teman nanti dari situ mungkin pengembangannya mungkin bisa dipertimbangkan kalau ternyata memang dari kantor tidak di cover secara kesehatan ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli asuransi kesehatan seperti itu gitu ya. Kalau dirasa BPJS tidak cukup nyaman gitu ya misalnya, tapi kalau ternyata BPJS cukup nyaman ya teman-teman bisa pakai BPJS untuk proteksi kesehatannya gitu ya. Mungkin nanti selain itu teman-teman bisa pertimbangkan buat asuransi penyakit kritis ya, seperti kita ketahui sama-sama ya. Penyakit kritis kan sekarang udah banyak banget dialami sama semua orang gitu ya. Jadi dan itu mohon maaf ya gitu ya, yang sepengetahuanku BPJS itu sekarang mungkin karena belum rapi sistemnya dan masih banyak mengalami kerugian. Kalau yang aku tahu banyak penyakit-penyakit yang akhirnya tidak tercover malahnya gitu untuk sakit kritisnya. Jadi penting banget tuh untuk dipertimbangkan. Jadi rasanya sih kalau untuk asuransi sih, kalau teman-teman punya budget ya kurang lebih pikirkan 3 asuransi tersebut sih. Itu kalau menurutku ya, bro. Gitu kurang lebih. Terus kalau misal ngomongin antara unit link sama tradisional nih, gimana nih jelasinnya? Unit link atau tradisional. Ini kita ngomongin asuransi ya, gitu ya. Ya, teman-teman kan kalau seperti teman-teman tahu sendiri ya, asuransi yang di Indonesia ini sekarang yang banyak mungkin beredar di masyarakat, sebenarnya mungkin mayoritas didominasi sama produk unit link mungkin ya. Gitu, pengemasan produknya produk asuransi yang dikemas bersama, dipaketin bersama investasi gitu ya. Apakah itu jelek? Tidak gitu ya. Terus
Produk tradisional masih ada nggak di luar sana? Masih banyak juga gitu. Nah, ini balik lagi ke pilihan teman-teman nih gitu ya. Artinya mana yang terbaik? Kalau menurutku yang terbaik adalah punya asuransi, bukan mana yang terbaik Hmm, tradisional atau hmm, unit link. Itu kembali ke hmm, pilihan teman-teman aja gitu. Jadi artinya kalau tradisional teman-teman bisa punya kelebihan apa? Buat teman-teman yang mungkin budgetnya agak kurang, ya teman-teman bisa bisa pikirkan untuk beli asuransi tradisional gitu. Tapi teman-teman harus lihat juga nih, untuk asuransi tradisional sendiri punya ketentuan-ketentuan yang teman-teman harus bisa pahami gitu. Artinya mungkin ada pilihan asuransi tradisional yang teman-teman mengharuskan ya bayar terus gitu ya setiap tahun untuk preminya gitu ya. Nah, hmm, sedangkan unit link sendiri mungkin secara hitungan premi, mungkin biaya asuransinya terhitung lebih tinggi dibanding biaya asuransi tradisional. Tapi ada kelebihan di mana teman-teman punya opsi premi teman-teman bisa di set di angka yang tetap selamanya gitu ya. Sampai teman-teman oh, memutuskan untuk menaikkan plafon dari perlindungannya teman-teman gitu. Nah, jadi balik lagi eh, sesuaikan dengan kebutuhan kita aja sih, bro. Gitu. Jadi artinya kebutuhan dan kemampuan gitu ya. hmm, hmm, Kalau ngerasa punya budgetnya, terus ngerasa ribet, kalau asuransi tradisional tiap tahun preminya bisa naik kemungkinan gitu ya. Ya teman-teman bisa beli yang unit link. Atau ternyata kalau misal dibeli unit link, ternyata ngerasa preminya cukup mahal, dirasa nggak sesuai dengan kantongnya, ya teman-teman bisa pertimbangkan beli yang tradisional hmm, gitu. Sudah banyak sebenarnya di luar sana pilihannya gitu. Gitu. hmm. Jadi teman-teman tinggal tinggal pelajarin gitu aja apa. Terus kalau ada yang ngomong apa, wah asuransi unit link itu rugi gitu ya, asuransi tradisional rugi atau asuransi tukang tipu ya. Justru yang jelek itu adalah kalau kita nggak punya gitu. Ketimbang malah Hmm, mikirin katanya-katanya di luar sana, padahal nggak tahu kebenarannya bagaimana hmm. Nah, gitu. terus nih, kan udah nih ya, fondasi keuangan udah punya Mm, nih, anggap aja nih, udah punya dana darurat, udah punya asuransi, kan naik ke level kenyamanan keuangan nih ya. Kayak tadi kan betul. udah ngomongin soal tujuan-tujuan keuangan tadi. Kira-kira apa Mm, aja sih yang harus dipersiapin nih, Mas? Kayaknya ya kayak dana pendidikan atau dana perjalanan haji atau mungkin betul. dana pembelian rumah atau mobil itu kira-kira nyiapinnya gimana? Kalau nabung aja tuh kira-kira tercapai atau enggak? Atau perlu investasi juga nih, Kak? Nah, betul teman-teman, pertanyaan yang disampaikan Bro Feb ini bagus banget. Jadi setelah teman-teman siapin dari keamanan keuangannya teman-teman, ya udah pasti teman-teman tinggal naik ke kenyamanan kan gitu ya. Nah, kenyamanan ini teman-teman tinggal tinggal balik lagi ke apa namanya rencananya nih. Kemudian dari budgetnya nih, balik lagi teman-teman harus harus lihat gitu ya. Eh, Biasanya kalau yang udah punya pasangan tuh, Halo, sepertinya nih Karyo lagi koneksinya sedang terganggu. Wah. Halo, Karyo. Halo, coba kita tunggu deh ya. Wah, sepertinya sedang bermasalah koneksinya dari Karyo. Coba saya invite ulang. Nah, halo Karyo, gimana Kak? ya sorry, sinyalku hilang ya. Iya. Eh, Oke, oke, udah sorry clear, sorry, udah maaf jelas. maaf maaf soalnya masih hujan sih di sini. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Iya, udah jelas suaranya. Udah. Tapi agak nge-lag dikit. Oh gitu. Oke. Sebentar, oke. Tadi sampai mana ya? Sampai apa tadi? Kenyamanan keuangan naik level. Budget, budget. Hmm. Ya kan, ya balik.
Wah, level lagi nih. Coba aku invite lagi nih. Kali. Hah? Maklum rumahnya Karyo beda planet. Masih loading nih kayak ini. Wah, ini nih. Halo. Ya, Udah. udah ya, udah. Aduh, maaf, Udah. maaf, 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 maaf banget. Enggak apa-apa, Kak. Mau Maaf kasih ada banget. waktu 15 menit lagi nih, Kak. Silakan. Iya, iya, Nggak siap, siap. kerasa. Hmm. Ngobrolnya jadi keasikan ya. Ya, jadi teman-teman balik lagi ke budgetnya teman-teman ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Bro Feb, cukup nggak nabung gitu ya? Nah, tergantung tujuannya apa nih. Balik lagi nih. Kalau aku berulang kali ngomong tujuannya apa. Kalau tujuannya jangka pendek, mungkin nabung cukup. Tapi kalau misalnya untuk tujuan-tujuan yang nilainya besar dan kemudian sifatnya jangka panjang, sepertinya tidak cukup kalau hanya nabung. Teman-teman tahu sendiri ya, kita inflasi negara berapa, kemudian kalau teman-teman nabung itu punya didapat returnnya berapa kalau dari cukup nabung doang gitu ya. Jadi mau nggak mau sih teman-teman harus berinvestasi, kalau terutama buat yang sifatnya jangka panjang nih gitu ya. Apalagi kalau yang nilainya besar nih, kan misalnya contohnya beli rumah sendiri gitu ya. Kan ini balik lagi tergantung nih, tergantung sama kondisi dari kedua pasangan itu. Beberapa kasus dia cukup beruntung gitu ya, dibantu sama orang tuanya atau mungkin udah dapat jatah gitu ya. Kalau itu mah nggak usah diomongin gitu ya. Tapi kalau ternyata enggak gitu ya teman-teman, nah teman-teman harus tahu nih budgetnya, teman-teman mau beli rumah di mana, kemudian harga berapa, terus teman-teman punya uang berapa nih untuk DP-nya dulu misalnya. Kemudian misalnya dari tujuannya teman-teman pengen punya rumah iya juga, kemudian anak sekolah juga iya, kemudian pengen punya kendaraan. Nah kalau menurutku sih bro, teman-teman harus urutkan prioritasnya mau yang mana dulu dicapai nih, gitu. Jadi nanti dari situ baru ketahuan teman-teman mana yang jadi prioritas dan berapa lama jangka waktunya, mana yang mau dipenuhi duluan. Nanti dari situ baru ketahuan teman-teman lebih tepatnya harus mengalokasikan ke elemen keuangan mana nih gitu, atau menginvestasikan uang teman-teman kemana gitu supaya bisa mencapai target dari tujuan tersebut gitu. Jadi Hmm. ya kalau bicara menabung bisa atau enggak harus dilihat tadi gitu. Jadi rasanya sih saat ini kita perlu banget investasi ya karena bagaimanapun juga kalau nabung doang kita Hmm. Kalau boleh nih, nggak Kak, bisa bocoran mencapai. Hmm. portofolio investasinya di mana aja nih? Portofolioku. Hmm. Nggak di saham Ya. atau di Oh mana, ya di ya emas. ya. Boleh di share di Ah. pro, ya itu proporsinya lah atau gimana Oh nih? ya ya. Proporsinya sih sebenarnya gini kalau kalau nah ini kebetulan kan karena dari tahun 2012 nih Bro Feb gitu ya. Jadi ini lucunya maksudnya Hmm. begitu 2012 di keuangan sebenarnya yang aku lakukan adalah sebegitu paham aku membereskan dosa-dosa dulu nih termasuk Hmm. hutang-hutang lah gitu ya. Hmm. Jadi buat teman-teman yang sudah kadung berhutang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebaiknya hutangnya jangan hutang konsumtif. Kalau udah Hmm. kebanyakan punya utang, ya langkahnya seperti yang aku lakukan dulu. Beresin dulu utangku, gitu ya. Beresin dulu utangku, pada saat itu baru, kemudian begitu beres, nah kebetulan karena cukup, nah jadi malu, cukup besar utangnya gitu ya. Jadi baru bisa
fokus ke investasi itu kurang lebih sebenarnya baru sekitar 3 tahun belakangan bro gitu ya. Nah kalau Hmm. Bro Feb tanya apa namanya portofolionya apa aja sebenarnya setelah tentunya membereskan dana darurat dan asuransi gitu ya. Aku sih saat ini punya alokasi sebenarnya udah pasti kalau di bank sih sebenarnya hanya untuk sekedar simpen ya. Hmm. Terus ada alokasi sebenarnya di reksadana sedikit ada gitu ya. Hmm. Yang penting kalau aku sih ngerasa yang penting konsistennya aja gitu ya. Tapi kalau ditanya Hmm. emas juga ada tapi nggak banyak gitu ya. Berapa ya adalah sedikit gitu, nggak banyak gitu. Pengen punya aja pada waktu itu gitu ya. Hmm. Kalau terbesar, kalau Bro Feb tanya alokasi terbesar kemana sekarang ke saham sih sebenarnya. Hmm. Ke Oh. saham. Ya saat ini ke saham dan reksadana. Kalau kalau reksadana mungkin komposisinya kalau kalau aku ngerasa aku punya tipe profil resiko yang agak lebih cenderung ke condong ke arah agresif sih sebenarnya gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi aku ke saham gitu ya, alokasi paling Hmm. besarnya gitu. Hmm. Nah, berarti kalau misal Karyo ini kan investor saham juga ini. Tipikal Hmm. yang trader atau investor? Investor sih, kebetulan aku Hmm. investor gitu. Hmm. Walaupun sekarang lagi coba belajar dari temen yang lebih pakar gitu ya, Hmm. pengen tahu, pengen coba gitu, ngintip-ngintip trading kayak Hmm. apa, tapi lagi nggak tahu mempersiapkan ininya nih hatinya, karena menurutku trading itu kalau nggak punya kontrol emosi dan mindset yang bener, jatuhnya nanti bisa malah jadi rugi sih gitu. Hmm. Bener sih. Karena beda tipis nih trading sama jadinya jadi beda tipis antara trading dan judi kalau misalnya nafsu-nafsu gitu. Spekulasi. Iya, karena kan jadi jatuhnya spekulasi kalau udah kebawa emosi takutnya sebenarnya sih lebih ditakutin adalah kerugiannya sih gitu kalau nggak bisa Oh. kontrol emosinya sebenarnya. Hmm. Tapi kalau ditanya Terus, lebih condong kemana saat ini sih ke targetnya ke ke value investor sih sebagai value wih, investor. Gitu. sama lah kita Jadi berarti. benar-benar jangka panjang. Iya. Hmm. Karena Nah, kebetulan anak masih kecil, bro, gitu. Jadi hmm. artinya masih punya kesempatan lah, gitu. Masih punya kesempatan. Iya. Paling tidak merencanakan untuk dia sekolah ataupun apapun itu masih punya cukup panjang, gitu. Karena anakku Hmm. masih 1 tahun, gitu. Iya. Mantap nih. Padahal anaknya masih 1 tahun tapi udah mempersiapkan dana pendidikan ya sampai kuliah nih kayaknya. Ya, alhamdulillah udah sadar dikasih kelebihan, dipercaya anak tidak cepat-cepat, ya dikasih waktu sama Tuhan untuk siapin dulu dananya. Oh, buat beresin utang juga ya dari kawan gitu. Bener, betul, betul ya, gitu. Jadi teman-teman penting banget tuh, ya, yang udah terlanjur punya banyak dosa utang, beresin dulu deh utangnya, gitu ya. Begitu utang beres, jadi teman-teman bisa bisa tenang tuh bangun aset-aset berinvestasi tuh. Mantap. Nah, ini berarti nih di akhir-akhir sesi kita nih, Karyo. Apa Hmm. sih Kak petuah ataupun nasihat-nasihat nih ya buat kita-kita yang baru belajar nih mempersiapkan bangun rumah tangga atau mungkin udah yang menikah juga. Ini ada Ya, nasihat tentang keuangan, boleh Kak yes, di-share? teman-teman yang buat kalau aku sih ngerasa ya, terutama buat diriku sendiri dan buat teman-teman juga ya, Hmm. yang memang belum punya keluarga gitu ya, contohnya kayak Bro Feb ini gitu, artinya segera mulai melek keuangan deh kalau menurutku gitu Oh. artinya. Tapi Hmm. kalau artinya mulai lakukan perencanaan keuanganmu gitu ya. Hmm. Bukan berarti teman kita semua nggak boleh senang-senang, boleh gitu. Hmm. Tapi kalau teman-teman bisa sudah mulai memilah antara keinginan dan kebutuhan, terus kemudian budgeting, wah Hmm. pasti lebih enak lah gitu. Jadi artinya proporsinya lebih teratur udah pasti. Tapi kalau teman-teman yang udah terlanjur berpasangan pun nggak ada kata terlambat gitu ya. Hmm. Segera pelajarin sebenarnya, beresin dulu sih yang paling penting dosa-dosanya sih gitu. Dosa-dosa Hmm. dari teman-teman gitu ya. Kalau memang punya dosa-dosa ya diberesin dosa-dosanya. Kalau ngerasa income-nya tidak cukup untuk direncanakan, ya ditambah gitu ya. Hmm. Jangan
Benar. Ya, buka mindsetnya artinya kita jangan mengandalkan dari satu income Sumber aja. finansial. Kalau dirasa masih kurang, cari sumber penghasilan lain gitu. Jadi kemudian ya udah pasti pelajarin bagaimana berinvestasi yang cocok dengan sesuai dengan profilnya teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman makin mau beragam portofolionya gitu ya, mungkin pengen punya emas juga, pengen reksadana, pengen saham, ya nggak apa-apa, teman-teman silakan pelajarin gitu ya. Atau mungkin sekarang ada yang bilang investasi ke peer-to-peer lending. Nah, teman-teman bisa pelajarin peer-to-peer lending itu investasinya seperti apa gitu ya. Hmm. Tapi pastikan ketika teman-teman nanti sudah memutuskan untuk lanjut ke investasi, yaitu artinya seperti yang kita udah omongin tadi ya bro ya, Hmm. udah melalui tahapan-tahapan eh, dari keamanan keuangannya dulu gitu. Hmm. Termasuk membereskan dosa-dosa ya kalau Hmm. menurutku gitu. Hmm. Jadi rasanya kalau teman-teman bisa bisa lakukan itu, terutama teman-teman sedari sebelum menikah seperti Bro Feb ini, wah, Hmm. aku bisa jamin deh ke teman-teman semua, teman-teman Finers ya, Hmm. pasti nanti hidupnya enak lah, nggak Amin, amin. kesusahan. Betul. Hmm. Tapi ya, Kayaknya sih pesennya itu aja paling bro buat eh, buat eh, teman-teman semua hmm. Tapi emang ya gitu. bener sih, dari muda aja udah harus dipersiapkan biar waktu nanti sudah masuki usia tua, usia tidak produktif, kita udah siap ya kak ya, udah ada aset-aset Betul, passive income betul. yang bisa memberikan kita penghasilan rutin juga mungkin setiap bulannya nanti. Nah, Yes, betul bro. kurekap lagi nih ya berarti untuk teman-teman nih Hmm. yang saat ini masih banyak dosa ya, dosa-dosa keuangan, kalau bisa mulai satu persatu diberesin kayak dosanya kayak ya nggak mencatat keuangan, terus nggak membuat budgeting, nah jadinya duit kan tiap habis gajian ngalir kemana nggak tahu nih kita nih. Terus juga dosa yang lain tuh kayak nggak bisa bedain antara kebutuhan versus keinginan. Jangan Betul. sampai eh, harusnya cuman ingin tapi dikedok jadi butuh tuh jangan sampai ya kayak harus bisa tuh ya bedain antara keinginan dan kebutuhan. Nah, buat lebih lanjutnya kalau misal teman-teman mau belajar soal financial planning bisa tuh main ke Instagramnya duitfund.id atau mungkin di fincom.id juga bisa. Betul. Mungkin cukup sekian aja live kali ini. Karyo, makasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Nah, senang banget Sama-sama bisa sharing bersama bro. kita. Yes. Semoga sehat selalu nih ya Karyo. Sama-sama ya Feb ya. Nanti Iya, tunggu undangan buat teman-teman Fingram iya, siapapun itu. boleh, Ke boleh. Duitfund ya. Terima Boleh, kasih boleh. udah Iya, ngobrol bareng siap. kita. Kita Thank you silaturahmi atas waktunya. gantian nih. Oke, Yep. selamat malam juga teman-teman Viners. Sampai jumpa di lain Ya. kesempatan. Bye-bye. Bye bye.